Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ustaz doakan semoga semuanya senantiasa sehat-sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dengan Ustadz Iqbal Hanif Huda. Hari ini Ustadz akan kembali memberikan materi untuk pelajaran TIK di kelas 4. Nah, setelah kemarin di video sebelumnya, Ustadz sudah membuatkan kepada kalian video tentang pengenalan apa itu animasi, ya, dan program apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi. Dan tentu saja Ustadz yakin juga banyak di antara kalian yang sangat suka sekali dengan film-film animasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan coba praktek dan berlatih untuk membuat video animasi. Tapi sebelum Ustadz menyampaikan materi tersebut, tidak lupa Ustadz berpesan kepada kalian semua untuk tetap senantiasa menjaga kesehatan kalian di era pandemi ini. Dan Ustadz juga mengingatkan agar kalian senantiasa tetap semangat dan rajin belajar dalam situasi dan kondisi apapun, serta jangan pernah melupakan ibadah rutinitas harian kalian, terutama yang ibadah wajib seperti sholat 5 waktu berjamaah, dan tidak lupa pula ibadah-ibadah sunnah seperti sholat duha, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan tentu saja juga kalian harus tetap berbakti dan patuh terhadap orang tua kalian. Baik, masuk ke pembahasan pembuatan video animasi atau pembuatan animasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi yang akan kita gunakan kali ini adalah Microsoft PowerPoint ya. Meskipun pada awalnya sebenarnya Microsoft PowerPoint ini adalah merupakan program yang dibuat khusus untuk membuat presentasi, tapi seiring dengan perkembangan waktu, ternyata PowerPoint ini bisa juga digunakan untuk membuat karya animasi. Ya, dan kita akan belajar cara membuat animasi sederhana, yaitu bagaimana menggerakkan suatu objek, ya, yang awalnya dia hanya diam, kemudian gambar tersebut kita berikan efek animasi sehingga gambar tersebut menjadi gambar yang bergerak. Nah, di sini kita sudah melihat ini adalah tampilan PowerPoint ya. Jadi teman-teman nanti bisa didampingi oleh ayah dan bundanya untuk mencari atau membuka program Microsoft PowerPoint. Kemudian materi yang akan kita pelajari di pertemuan kita kali ini itu ada di buku TIK kelas 4, yaitu halaman 4 sampai dengan halaman 12 ya. Jadi halaman 4 sampai dengan halaman 12. Dan hari ini kita akan membuat animasi gambar kupu-kupu yang bergerak. Nah, langkahnya adalah kita buka terlebih dahulu program Microsoft PowerPoint kita. Dan ini di sini Ustadz sudah membuka program Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian selanjutnya adalah jika kalian melihat di buku di halaman 5 nomor 4, kita akan merubah tampilan slide ya. Jadi ini area yang besar ini disebutnya adalah slide atau tempat kita membuat sebuah karya dalam Microsoft PowerPoint ya. Kita akan ubah tampilannya dengan terlebih dahulu kita pilih pilihan home ya. Di sini kebetulan sudah pilihan home, kemudian pilih layout. Nah, untuk layout kita pilih yang blank karena kita ingin menghilangkan garis-garis putus-putus yang ada di kotak slide ini. Kita pilih yang blank, yang kosong. Nah, maka otomatis area ini akan menjadi putih polos ya. Nah, kemudian berlanjut ke halaman 6. Selanjutnya buatlah gambar kupu-kupu ya. Kita dapat membuat gambar kupu-kupu menggunakan bentuk oval ya. Bentuk oval bagaimana cara membuatnya? Ya, yang pertama adalah kita pindahkan kursor kita atau mouse kita ke insert. Kemudian setelah memilih insert, kita pilih shapes. Kita klik. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan bentuk objek yang nanti akan bisa kita gunakan. Dan tadi disampaikan untuk membuat kupu-kupu kita akan menggunakan bentuk oval. Oval ini di sini ya. Nanti ketika harus diamkan nanti ada keterangan oval. Kita klik. Oke, lalu kita buat
gambar berbentuk oval. Nah, ini oval ya. Jadi bukan lingkaran. Kalau lingkaran seperti ini oval, lonjong lah bahasanya. Nah, ini oval, kurang lebih seperti ini, ya, bentuk oval. Kita agak geser, nah pas di tengah. Nah, karena di sini gambarnya berwarna biru, kita akan coba samakan dengan gambar yang ada di buku ya, yaitu warna kuning. Bagaimana cara merubah warna shape ini menjadi warna kuning? Kita ke atas ya, pilih menu Shape Fill. Ya, kita klik gambarnya terlebih dahulu, kemudian pilih Format, baru setelah itu pilih menu Shape Fill. Nah, setelah itu pilih warna kuning. Nah, kalau kita lihat di sini masih ada garis hitamnya ya. Kalau misalkan ada yang masih muncul garis hitamnya, maka kita pilih Shape Outline. Kita klik, kemudian pilih No Outline, jadi tidak ada garis tepinya. Nah, di sini maka bentuk ovalnya ini mempunyai warna yang kuning polos dan tidak ada garis pinggirnya. Nah, kemudian setelah itu, ini nanti akan menjadi badan dari kupu-kupu ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat sayap kupu-kupu. Bagaimana cara membuatnya? Sama, kita pilih objek berbentuk oval tadi ya. Boleh di insert, atau kalau misalkan muncul langsung di sini bisa klik langsung ya. Tapi kalau seandainya belum muncul, kalian pilih insert, kemudian shape, ya, kemudian pilih yang oval. Nah, kita buat yang bentuk oval yang sedikit lebih kecil, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita rubah karena di buku warnanya orange, kita rubah menjadi warna orange. Kita klik, pilih shape fill, ganti warna, contohnya misalkan warna ini ya. Nah, karena masih ada garis pinggirnya, kita hilangkan lagi dengan mengklik shape outline, kemudian pilih no outline. Nah, kemudian kita atur ya dengan memutar, pilih yang atas ini ya, yang untuk ada ikon rotasi atau gambar putarnya, kita. Nah, kemudian kita letakkan di tempat yang sesuai. Kemudian, nah, kita akan membuat sayap lagi di bawahnya. Nah, biar ukuran sayap yang pertama dan yang kedua nanti di bawahnya ini sama, maka kita cukup klik gambar ini dengan klik kanan. Ya, klik kanan ya, sekali lagi klik kanan. Klik kanan itu adalah kalau mouse, ya, dia ada klik kanan, ada klik kiri. Nah, nanti kalian pilih klik kanan. Klik kanan, kemudian pilih menu copy, kemudian klik di area ini, pilih menu paste, klik kanan lagi menu paste, kemudian pilih yang ini. Nah, nanti akan muncul kopian gambarnya. Ya, kemudian kita putar lagi. Ya, kurang lebih seperti ini, ya. Ya, bisa kalian atur putarannya seperti ini kurang lebih. Nah, ini contoh gambar badan kupu-kupu badan dan sayap kupu-kupu. Kalian bisa atur nanti jaraknya, entah ini kalau terlalu tebal bisa kalian kecilkan ya, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, ini ya, jadi dua sayap sudah. Nah, bagaimana untuk membuat sayap yang ada di sebelah kiri dari badan kupu-kupu ini? Caranya adalah dengan mudah ya. Kalian bisa menduplikat atau mengcopy dua gambar sayap ini, kemudian nanti di paste atau diletakkan salinan atau kopiannya di area sebelah sini. Caranya adalah kita blok dulu, maaf, atau kita klik salah satunya, kemudian kita tekan shift, kemudian shift-nya ditahan ya. Jadi shift yang ada di keyboard kalian tahan. Shift itu kalau bisa carikan sebentar, biar mudah untuk mempelajarinya. Nah, shift itu ada di sini. Ini ya, shift kalian tahan. Shift-nya kalian tahan, kemudian kalian klik lagi salah satunya. Nah, ya, akhirnya dua objek sayap ini terpilih. Nah, kemudian kalian kalau sudah terpilih, kalian klik kanan. Maaf, klik kanan ya. Klik kanan pada objek tersebut, kemudian pilih grup, dan kemudian kalian pilih grup. Fungsinya apa? Agar tadi objek yang terpisah tadi, ya, satu sayap dengan satu sayap lainnya kan terpisah. Nah, kalau kita grup, maka dua objek sayap ini akan menjadi satu bagian. Jadi ketika kita pindahkan, dia dua-duanya akan terbawa atau pindah secara bersamaan. Ya, kalau tanpa kita grup terlebih dahulu, tanpa kita satukan dua gambar ini, maka ketika kita pindahkan salah satunya,
maka hanya satu yang berpindah saja dan itu akan merepotkan kita. Nah, kalau sudah di grup, kita akan membuat kopian atau salinan dari gambar sayap ini dengan cara klik kanan. Ya, maaf, klik kanan. Kemudian pilih copy. Kemudian kita klik sini, pilih paste seperti ini. Nah, muncul dua gambar sayap ya teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana untuk merubah posisinya? Ya, kita klik kanan, klik salah satu sayapnya, klik kanan, size and position. Ya, nanti muncul seperti ini. Kemudian yang di bagian rotasinya, di bagian rotasi kita ubah angkanya sebagaimana yang ada di buku di halaman 7 menjadi 180. Ya. Terus kalau sudah kita tekan enter, maka posisi gambarnya akan berubah. Nah, kemudian kita letakkan contohnya misalkan di sini. Ya. Atau nanti kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Ya, tinggal diatur agar bagaimana. Nah, ini contoh ya jika sudah selesai. Nah, maka gambar kupu-kupu ini sudah jadi. Nah, lalu setelah itu langkah selanjutnya adalah di halaman 7 nomor 10, kelompokkan semua objek pada gambar kupu-kupu. Yaitu maksudnya apa? Jadi kalau kita ngelihat kan di sini masih ada 3 bentuk gambar ya. Nah, kita akan menjadikan 3 gambar ini, ada gambar sayap pertama, sayap kedua, dan badan kupu-kupunya. Nah, ini kita akan kita akan satukan menjadi satu gambar. Caranya gimana? Ya, bisa kalian blok, kalian blok area semua gambar ini. Ya, sekali lagi saya ajarkan. Kalian blok ya dengan cara mengklik kiri, tahan, terus tarik sampai area yang berwarna abu-abu hampir cenderung gelap ini menutupi seluruh area bagian kupu-kupu dan sayapnya juga ya, badan dan sayapnya, sehingga nanti akan muncul gambar garis-garis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik kanan ya pada gambarnya, klik kanan, kemudian pilih grup, kemudian pilih grup. Nah, maka jadi yang tadinya terpisah-pisah gambarnya menjadi satu. Ketika kalian gerakkan, dia menjadi satu bagian yang bergerak secara bersama-sama ketika dipindahkan. Kemudian lanjut di halaman 8. Ya, nah ini sudah langkahnya sudah sampai di langkah di halaman 9 ya lebih tepatnya ya. Ketika gambar ini sudah menyatu, nah setelah itu, setelah objek gambar kupu-kupu sudah kita buat, selanjutnya kita akan membuat gambar ini bergerak secara sendirinya ketika kita mainkan. Kalau ini kan gerakannya masih kita gerakan secara manual ya. Nah, kita ingin untuk animasi tersebut akan bergerak secara otomatis. Gimana caranya? Kita ambil contoh karena kita ingin membuat gerakan kupu-kupu yang nantinya bergerak seperti ini kurang lebih. Ya, dari ujung kiri bagian bawah menuju pergerakannya ke bagian ujung kanan sebelah atas. Nah, caranya gimana? Kita klik gambar ini ya, atau klik gambar kupu-kupunya. Kemudian pilih menu animation. Animation ada di atas ini. Animation. Kemudian setelah itu klik tanda panah ya. Tanda panah yang ada di sini. Nih, kalian klik tanda panah. Mohon maaf, saya tutup dulu yang sebelah sini ya. Saya tutup dulu. Klik animation sekali lagi, kemudian pilih animation pen. Ya, ada di nomor 14 halaman 9. Animation pen. Nah, setelah itu, setelah connect animation pen akan muncul di sebelah kanan, klik tanda panah untuk memilih efek animasi lainnya. Ya, kita klik di sini. Nah, setelah itu kita akan coba memilih salah satu animasinya. Nah, contoh kalau di buku di halaman 10 nomor 16 itu pilihannya adalah fade. Ya, kita pilih saja coba. Kita pilih fade. Nah, ini belum berjalan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita berpindah ke petunjuk yang nomor 17, nomor 17 halaman 10. Kita klik di bagian ini. Kemudian pilih effect option. Nah, setelah itu pada kotak fade, ya ini kan kotak fade, kita pilih bagian timing.
ya. Bagian fade, kemudian kita pilih bagian timing. Kemudian kalian atur sebagaimana yang ada di buku. Untuk start pilihnya with previous. Kemudian delay-nya di sini kita pilih 0,1. Kemudian untuk durasinya kita kasih 150 misalkan ya. Repeat-nya non, rewind-nya jangan di checklist. Nah, kalau sudah sama dengan yang ada di buku, di halaman 10 nomor 19 kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Oke, kita stop dulu. Nah, kita stop dulu. Kemudian pergi ke gambar kupu-kupu tadi, kita klik gambar kupu-kupunya. Selanjutnya klik icon add animation. Nah, ada di sini ya. Klik. Kemudian kita pilih ke yang bagian bawah. Ini kita tarik dulu sampai ke bagian paling bawah. Ada yang disebut dengan custom path. Custom path. Apa custom path ini? Custom path ini adalah alur pergerakan animasi yang bisa kita buat sendiri. Jadi gambar tersebut nanti akan bisa bergerak atau berjalan sesuai dengan arahan garis yang nanti akan kita buat dengan menggunakan custom path ini. Kita klik ya. Kita klik. Nah, kemudian selanjutnya di halaman 11 nomor 21 kita akan membuat jalur untuk gerak kubu-kubu. Misalkan kalau di buku kurang lebih gerakannya seperti ini ya. Nah, kita akan sambil tetap mouse-nya ditahan ya, diklik kiri kemudian ditahan sampai seperti ini. Kalau sudah, kita klik 2 kali. Nah, otomatis animasinya akan bergerak ya. Otomatis animasinya akan bergerak sesuai dengan jalur yang tadi sudah kita buat. Nah, hasil akhirnya, contoh untuk memainkannya bagaimana? Kita pilih play from. Atau bisa pilih juga yang kita klik bagian sini. Oh, di sini tidak bisa, harusnya di play from ya. Hanya di play from aja nih, bisa dimainkannya. Ya. Nah, kamu juga dapat menyalakan animasi dengan menekan tombol F5 di keyboard. F5 di keyboard. F5 itu ada di bagian, oh kalau di sini tidak tampil ya. Oh ini Fn, ada di bagian F5 itu ada di paling atas ya. Ada di bagian atas, kita klik F5. Ya, nanti animasi tersebut akan main ketika kita klik. Tuh ya. Nih hasil animasi kita. Ya. Alhamdulillah hasil animasi kita sudah jadi. Lalu juga sudah jadi, apa yang harus kita lakukan? Simpan file yang sudah kalian buat agar tidak hilang ketika kalian mematikan laptop kalian. Ya, kalian harus simpan dulu. Agar apa? Agar nanti suatu ketika jika kalian ingin mengedit kembali gambar ini, kalian sudah ada simpanan filenya. Caranya bagaimana untuk menyimpan file? Ketik file. Ya, file, pilih save atau save as ya, sama sebenarnya ya. Pilih save as saja. Kita pilih save as, kemudian kita pilih di mana gambar tersebut akan kita simpan. Misalkan save as, kemudian pilih browse. Nah, kita pilih misalkan Ustadz, kalau Ustadz di sini Ustadz simpannya di data D, kemudian di al-uswah misalkan ya. Nah, di sini nanti Ustadz akan simpan, kemudian di sini Ustadz tulis animasi atau di sini kalau di sini perintahnya adalah nama file, nama, kelas dan latihan. Misalkan Iqbal strip 4 Mina strip latihan 1 ya, bisa ditambahkan strip animasi kupu. Jadi ini untuk menyimpan ya, jadi kita save file kita. Nah, berarti gambar animasi ini sudah kita simpan di dalam komputer kita dan bisa kita untuk gunakan di kesempatan yang akan datang atau jika kita perlu untuk mengeditnya. Jadi ini saja untuk materi pembuatan animasi ya. Kita coba play lagi. Nah ya, bisa berjalan ya teman-teman ya. Ya, ini cukup sekedar pembuatan materi animasi yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Silakan teman-teman mencoba di rumah ya, dengan nanti insya Allah dibantu oleh orang tua kalian atau didampingi oleh orang tua kalian. Selamat mencoba ya. Yang pertama coba bikin karya
kupu-kupu ini. Nanti kalau misalkan sudah mencoba lagi, bisa untuk alur gerakannya bisa kalian variasikan atau kombinasikan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, terima kasih Ustadz Cuwan, sampai sini penjelasan membuat karya animasi kupu-kupu yang bergerak. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, Ustadz akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.